Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di video pembelajaran strategi belajar dan mengajar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai prinsip motivasi dalam belajar. Langsung saja kita ke materinya. Jadi motivasi ini berasal dari kata motif yang artinya daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut McDonald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Nah, ada 3 elemen penting motivasi. Yang pertama ada bahwa motivasi mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu manusia. Yang kedua, motivasi ditandai dengan munculnya rasa atau feeling dan juga afeksi seseorang. Yang ketiga, motivasi akan dirangsang karena adanya suatu tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang sehingga timbul energi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dari ketiga elemen motivasi tersebut disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu yang kompleks yang akan menyebabkan terjadinya suatu perubahan energi yang ada pada diri manusia, seperti perasaan dan juga emosi, untuk kemudian disalurkan melalui tindakan atau melakukan sesuatu. Hal ini juga didorong karena adanya tujuan, kebutuhan atau keinginan yang dicapai oleh diri individu tersebut. Nah, dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang dapat menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada siswa, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Nah, jadi motivasi itu dapat dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk menggapai kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu tersebut demi tujuan yang ingin dicapai. Sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi itu dapat dirangsang oleh faktor dari luar, namun motivasi tersebut tumbuh dalam diri seseorang. Kebutuhan motivasi, kebutuhan manusia selalu dinamis berubah sesuai dengan hakikat kehidupan manusia itu sendiri. Nah, bagaimana motivasi merupakan kekuatan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan dengan perilaku yang diarahkan pada tujuan tertentu, di mana ketidakpuasan ini merupakan elemen terpenting dari motivasi. Maka apabila suatu kebutuhan sudah terpenuhi dan terpuaskan, maka sebuah aktivitas yang biasa dilakukan lama-lama akan berkurang dan tidak lagi dilakukan, sehingga akan muncul motivasi yang baru. Kebutuhan manusia hidup itu berbeda-beda, yaitu yang pertama ada kebutuhan untuk berbuat sesuatu. Di sini dalam kebutuhan untuk berbuat sesuatu itu hal ini sangat penting bagi anak, karena apa yang mereka ingin lakukan dan mereka lakukan keinginannya sendiri tersebut, maka akan memberikan kegembiraan atau kesenangan tersendiri bagi si anak. Sesuai dengan konsep ini, maka orang tua tidak boleh memaksakan kehendak atau melarang apa yang ingin dilakukan anaknya tersebut. Nah, hal ini juga dapat dihubungkan dengan suatu kegiatan belajar, bahwa kegiatan belajar ini akan berhasil apabila dilakukan dengan rasa gembira atau rasa senang dari si anak tersebut tanpa adanya paksaan. Kemudian yang kedua, adanya kebutuhan untuk menyenangkan orang lain. Konsep ini dapat diterapkan pada berbagai kegiatan. Misalnya, para siswa ini akan rajin belajar apabila ada motivasi pada diri siswa tersebut. Misalnya anak ini rajin belajar untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Nah, kemudian yang ketiga ada kebutuhan untuk mencapai hasil. Suatu pekerjaan atau suatu kegiatan belajar akan berhasil baik jika disertai dengan pujian. Nah, aspek pujian ini dapat mendorong seseorang untuk bekerja dan belajar lebih giat lagi. Misalnya, seorang anak yang prestasinya sudah didapatkan di sekolahnya pada semester pertama itu kan, maka dia mendapat pujian dari kedua orang tuanya, maka akan mendorong siswa ini untuk dapat mempertahankan prestasinya dan meningkatkan prestasinya lagi di semester berikutnya. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan untuk mengatasi kesulitan. Sikap anak terhadap kesulitan atau hambatan itu bergantung pada keadaan dan sikap lingkungan. Sehubungan dengan ini, maka peranan motivasi sangat penting dalam upaya menciptakan kondisi-kondisi agar lebih kondusif bagi anak-anak agar dapat memperoleh keunggulan atau menjadi yang terbaik. Selanjutnya ada teori motivasi. Teori tentang motivasi ini lahir dan berawal perkembangannya ada di kalangan para psikolog. Menurut ahli ilmu jiwa dijelaskan bahwa dalam motivasi itu ada suatu hierarki. Dalam hal ini ada beberapa teori tentang motivasi yang selalu berkait dengan soal kebutuhan. Yaitu yang pertama ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan cinta dan kasih, dan kebutuhan untuk mewujudkan diri sendiri. Nah, untuk dijelaskan lagi ini ada teori dari Maslow. Kebutuhan untuk berusaha ke arah kemandirian dan aktualisasi diri. Sesuai dengan kebutuhan itu, Maslow menciptakan piramida hierarki kebutuhan yang lebih lengkap. Maslow mengungkapkan bahwa ada 5 tingkat kebutuhan dasar manusia. Hierarki ini didasarkan pada asumsi bahwa seseorang yang telah memuaskan suatu kebutuhan pada tingkat tertentu akan pindah ke tingkat yang lebih tinggi. Bisa dilihat dari gambar piramida di sini. Pada tingkatan pertama itu ada physiological needs atau kebutuhan fisiologis. Kemudian pada tingkat kedua ada kebutuhan akan keamanan. Pada tingkat ketiga ada kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Pada tingkat keempat ada kebutuhan akan
penghargaan, dan pada tingkat kelima atau tingkat terakhir itu ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Ada beberapa teori lain juga yang membahas mengenai motivasi ini sendiri, yaitu teori lain juga yang membahas mengenai motivasi ini sendiri, yaitu teori insting, fisiologis, dan psikoanalitik. Yang pertama itu ada teori insting. Teori insting sendiri merupakan kemampuan berbuat sesuatu yang dibawa sejak lahir, yang dituju pada pemuasan dorongan-dorongan nafsu dan dorongan lain. Teori insting ini itu menjadi awal dari teori motivasi. Dimana menurut teori ini tindakan setiap diri manusia itu gimana diasumsikan mirip seperti hewan. Namun bedanya kalau pada manusia itu melakukan sesuatu hal itu nggak hanya berdasarkan insting, tapi juga didorong oleh motivasi. Beda dengan hewan yang kalau melakukan sesuatu itu hanya berdasarkan dari insting. Nah, selanjutnya itu ada teori fisiologis, di mana menurut teori ini itu didasarkan pada proses fisiologis yang dianggap sebagai dasar perilaku manusia atau pusat semua aktivitas manusia. Menurut teori ini, semua tindakan manusia itu berakhir pada menurut teori ini, semua tindakan manusia itu berakar pada usaha memenuhi kepuasan dan kebutuhan organik atau kebutuhan untuk kepentingan fisik. Yang terakhir itu ada teori psikoanalitik. Nah, teori ini itu mirip dengan teori insting, namun bedanya itu kalau teori psikoanalitik ini lebih ditekankan pada unsur-unsur kejiwaan yang ada pada diri manusia. Selanjutnya ada ciri-ciri dari motivasi. Menurut Sardiman, ciri-ciri motivasi yang ada pada diri seseorang itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu tekun dalam ada tugas. Yang kedua menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang dewasa. Yang kedua itu ulet menghadapi kesulitan. Yang keempat itu lebih senang bekerja sendiri. Yang kelima itu cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin yang itu saja. Yang keenam itu dapat mempertahankan pendapatnya. Yang ketujuh tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. Yang kedelapan itu senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Selanjutnya ada fungsi motivasi dalam belajar. Hasil belajar akan menjadi optimal kalau ada motivasi. Nah, jadi itu semakin tepat motivasi yang diberikan akan semakin berhasil pula pelajaran tersebut. Nah, motivasi ini berkaitan dengan suatu tujuan serta mempengaruhi adanya kegiatan. Nah, fungsi utama motivasi itu ada 4. Yang pertama itu mendorong manusia untuk berbuat, yakni sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Jadi motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak atau setiap kegiatan yang akan dilakukan. Nah, yang kedua itu menyelesaikan perbuatan. Nah, menyelesaikan perbuatan ini menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan serta menghindari kegiatan yang sekiranya tidak sesuai dengan tujuannya. Contohnya itu kayak siswa akan melakukan ujian, maka perbuatan yang dilakukannya itu adalah belajar untuk tes ujian tersebut. Nah, bukan untuk bermain atau membaca novelnya. Nah, yang ketiga itu menentukan arah perbuatan. Nah, menentukan arah perbuatan itu yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Nah, dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Nah, yang terakhir itu adalah pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Dengan adanya motivasi baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Nah, dengan kata lain, dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Nah, intensitas motivasi seorang siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi belajar. Yaitu macam-macam motivasi. Nah, motivasi berdasarkan dasar pembentukannya ini disampaikan oleh Arden and Spencer. Yang pertama yaitu motif bawaan. Motif yang dimaksud dengan motif bawaan yaitu motif yang jelas sejak lahir. Jadi motivasi ini ada kata dipelajari. Sebagai contoh misalnya motivasi atau dorongan untuk makan, untuk minum, untuk bekerja, untuk istirahat dan yang lainnya. Yang kedua yaitu motif yang dipelajari. Nah, maksudnya ini motif ini timbul karena dipelajari. Motif ini seringkali disebut dengan motif yang diisyaratkan secara sosial. Vincent sendiri mengistilahkan dengan affiliationism. Sebab manusia hidup dalam lingkungan sosial dengan sesama manusia yang lain. Nah, sehingga motivasi ini membentuk kemampuan berhubungan, kerjasama di dalam masyarakat, tercapai suatu kepuasan sehingga manusia perlu mengembangkan cita-cita utama, kooperatif, membina hubungan baik dengan sesama, apalagi orang tua dan guru. Nah, dalam kegiatan belajar, hal ini dapat membantu dalam usaha mencapai prestasi. Selanjutnya, yaitu motivasi menurut dari Herbert dan Marquis. Yang pertama yaitu motif atau kebutuhan organis, meliputi misalnya kebutuhan untuk minum, makan, bernafas, seksual, berbuat, dan kebutuhan untuk beristirahat. Nah, ini sesuai dengan apa yang Vincent sampaikan tadi dalam psikologi belajar. Yang kedua yaitu motif darurat yang termasuk dalam jenis motif ini antara lain dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, untuk berusaha. Nah, motivasi jenis ini timbul karena rangsangan darurat. Yang ketiga yaitu motif objektif. Nah, dalam hal ini menyangkut kebutuhan untuk melakukan eksplorasi, melakukan manipulasi untuk menarik minat. Nah, motif ini muncul karena dorongan untuk dapat menghadapi dunia luar secara efektif. Nah, selanjutnya yaitu motivasi jasmani dan rohani. Nah, motivasi jasmani ini contohnya direfleksi, fungsi otomatis dan aksi. Nah, sedangkan untuk motivasi rohaninya yaitu kemauan. Nah, kemauan sendiri itu terjadi yang pertama yaitu karena momen timbulnya alasan, yang kedua momen ini, ketiga momen keputusan, dan yang terakhir momen terbentuknya kemauan
pengetahuan itu sendiri. Motivasi intrinsik dan eksplisit. Nah, motivasi intrinsik itu sendiri itu motivasi yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu langsung dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Perlu diketahui bahwa sesuai memiliki motivasi intrinsik akan memiliki tujuan menjadi orang yang terdidik, yang berpengetahuan, yang aktif dalam bidang studi tertentu. Nah, motivasi ini muncul dari kesadaran diri sendiri dengan tujuan secara esensial, bukan secara simbol atau seremonial. Nah, yang kedua yaitu motivasi eksplisit. Nah, motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya rangsangan dari luar. Nah, motivasi eksplisit ini dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Itu ada bentuk-bentuk motivasi di sekolah. Dalam kegiatan belajar, mengajar, peranan motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik sangat diperlukan. Karena dengan adanya motivasi, siswa dapat mengembangkan aktivitas, kreativitas dan inisiatifnya dalam melakukan kegiatan belajar. Nah, bentuk motivasi di sekolah itu yang pertama ada memberi angka. Maksud dari memberi angka di sini itu simbol atau nilai yang diperoleh dari kegiatan belajar mengajar siswa. Nah, jadi banyak siswa yang memiliki niat belajar untuk mencapai nilai atau angka tersebut. Sehingga banyak siswa yang dikejar adalah nilai ulangan atau nilai-nilai dalam rapor dengan angka yang bagus dan juga baik, sehingga angka tersebut dapat dijadikan motivasi. Nah, karena siswa ini dia tuh pengen dapat nilai bagus, jadi dia tuh kayak ada motivasi dalam dirinya tuh buat belajar. Dan yang kedua itu adalah hadiah. Motivasi itu tidak hanya sekadar dorongan melalui kata-kata saja, namun juga bisa dilakukan dengan memberikan hadiah atau reward kepada siswa. Contohnya itu ketika ada siswa misalkan dia menang juara 1 lomba matematika, terus gurunya tuh ngasih hadiah berupa apa aja, nggak yang harus mahal, kayak snack aja tuh juga udah cukup buat ngasih apresiasi gitu buat siswanya. Jadi dia tuh semakin memiliki keinginan kayak mau buat lomba lagi atau apa, jadi kan itu bisa jadi motivasi buat dia ke depannya. Terus yang ketiga itu ada saingan atau kompetisi. Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong belajar siswa. Persaingan individual maupun juga ada persaingan kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Persaingan di sini tuh maknanya bukan negatif, tapi persaingan itu dalam belajar gitu, sama kayak di atas, kayak persaingan ini tuh nggak bisa melalui lomba-lomba gitu. Jadi dengan dia mengikuti lomba, jadi tuh ada motivasi dalam dirinya buat belajar dan dia berusaha biar menang gitu. Terus yang keempat itu ada ego involvement. Nah, ini tuh berkaitan dengan keinginan seseorang yang merasa perlu menunjukkan keberhasilannya kepada orang lain, atau hal ini dapat dikaitkan dengan harga diri seseorang, menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga bekerja keras dengan mempertahankan harga dirinya adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang penting. Nah, seseorang tuh akan berusaha dengan segenap tenaganya untuk mencapai prestasi yang baik dengan menjaga harga dirinya. Jadi itu penyelesaian tugas dengan baik adalah salah satu bentuk kebanggaan pada diri sendiri. Para siswa akan belajar dengan keras, bisa jadi karena harga dirinya. Oleh karena itu, hal ini dapat dijadikan motivasi karena dapat membangkitkan gairah seseorang untuk mencapai keinginannya. Jadi kayak dia tuh merasa perlu mempertahankan harga dirinya itu juga, biar dia tuh bisa kelihatan pintar atau bisa dipandang pintar gitu. Jadi bisa meningkatkan motivasi dalam dirinya. Terus yang kelima ada memberikan ulangan. Para siswa akan menjadi giat belajar jika mengetahui akan ulangan yang akan diselenggarakan. Oleh karena itu, memberikan ulangan kepada siswa juga merupakan sarana motivasi. Karena dengan adanya ulangan, siswa tuh jadi tertantang dan berusaha akan menjawab soal ulangan yang diberikan sehingga akan mendapatkan hasil memuaskan. Jadi kalau misalnya kayak mau ada ulangan, pasti kan kita belajar kayak lebih giat gitu ya. Nah, itu bisa jadi motivasi juga buat siswa. Yang keenam, mengetahui hasil. Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi kemajuan, akan mendorong siswa untuk belajar lebih giat lagi. Karena semakin mengetahui bahwa grafik hasil belajar meningkat, maka ada motivasi untuk terus belajar. Dengan suatu harapan hasilnya akan terus meningkat kemudian hari. Jadi kalau misalkan kita mengetahui hasil ulangan kita bagus, terus kayak meningkat terus tiap harinya, jadi kan membangkitkan gairah kita biar, aduh saya pengen ningkatin belajar terus biar nilainya meningkat terus. Terus yang ke next ada pujian. Apabila ada siswa yang sukses atau berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. Oleh karena itu, supaya pujian ini menjadi motivasi bagi siswa, pemberiannya harus tepat. Dengan pujian yang tepat akan memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar serta sekaligus akan membangkitkan harga diri. Jadi dari pujian ini tuh bisa kayak timbul rasa kayak diapresiasi gitu. Jadi bisa timbul motivasi untuk belajar. Kemudian yang ke-8 ada hukuman. Hukuman sebagai reinforcement yang negatif, tetapi jika diberikan secara tepat dan bijak dapat menjadi alat motivasi untuk siswa. Contohnya nih kayak ada siswa yang telah mengumpulin tugas, terus hukumannya tuh disuruh bikin hukuman sekian 2 halaman. Terus kalau misalkan hukuman yang diberikan tersebut tepat dan siswa diberikan hukuman tersebut juga memiliki rasa malu karena mendapatkan hukuman dan juga memiliki keinginan untuk berubah, maka hukuman tersebut dapat dijadikan motivasi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Jadi kalau misalnya dia merasa kayak aduh udah dapat hukuman nih, nah jadi tuh kayak dapat motivasi gitu untuk depannya dia tidak dapat hukuman lagi. Kemudian ada hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar berarti memiliki unsur kesengajaan di dalamnya. Ada maksud untuk belajar. Hal ini akan jauh lebih baik dibandingkan dengan segala sesuatu kegiatan yang tanpa maksud. Hasrat untuk belajar berarti pada diri siswa tersebut memang ada motivasi untuk belajar, sehingga ia akan semangat dalam belajar dan akan memperoleh hasil yang diinginkan. Dan kemudian yang ke-10 itu ada minat. Motivasi sangat erat kaitannya dengan unsur minat. Motivasi itu muncul karena adanya kebutuhan, begitu juga dengan minat. Proses belajar akan berjalan lancar jika disertai dengan minat dalam diri siswa. Nah, ada 4 cara untuk membangkitkan minat. Yang pertama itu adanya suatu tujuan. Jadi ada suatu tujuan yang ingin dia capai. Terus yang kedua menghubungkan dengan persoalan, pengalaman yang lampau. Yang ketiga memberikan kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik. Dan yang terakhir menggunakan berbagai macam bentuk belajar. Nah, yang terakhir untuk motivasi itu ada tujuan yang diakui. Rumusan tujuan yang diakui dan diterima dengan baik oleh siswa merupakan alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan memahami tujuan yang dicapai akan timbulnya gairah untuk terus belajar. Dengan memiliki tujuan yang jelas, segalanya itu akan tertata dengan rapi.
Aktivitas belajar. Di sini prinsip-prinsip belajar menurut Jakarta. Yang satu, motivasi adalah mesin yang mendorong kegiatan belajar. Setiap siswa memiliki minat di bidang tertentu baik akademik maupun non akademik. Jika seseorang mempunyai minat pada bidang tertentu, maka akan mempunyai motivasi untuk mewujudkan minatnya tersebut. Jika seseorang sudah memiliki motivasi untuk belajar, maka dia akan melakukan aktivitas belajar dalam rentang waktu tertentu. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih penting daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Yaitu siswa yang sudah memiliki motivasi intrinsik akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, ini dikarenakan siswa sadar bahwa belajar adalah penting. Lain halnya dengan siswa yang motivasi intrinsik rendah, yaitu malas belajar. Bagi siswa ini membutuhkan motivasi intrinsik dari pihak luar seperti guru, teman, dan orang tua. Dengan adanya motivasi dari pihak luar dapat membuat siswa rajin belajar. Yang ketiga, motivasi berupa ujian lebih baik daripada hukuman. Yaitu setiap orang akan senang bila belajarnya dipuji oleh orang lain. Begitu juga seorang siswa jika hasil diberikan pujian, maka dia akan merasa senang. Memuji orang lain berarti memberikan penghargaan terhadap karya orang lain. Dengan begitu akan menambah semangat orang lain untuk lebih meningkatkan prestasi belajarnya. Yang keempat, motivasi berhubungan dengan kebutuhan belajar. Seorang guru yang sudah berpengalaman cukup bijak memanfaatkan kebutuhan siswa, sehingga dapat memancing semangat belajar untuk benar belajar. Siswa pun menjadikan belajar untuk memenuhi kebutuhannya demi memuaskan rasa ingin tahunya terhadap sesuatu. Yang kelima, motivasi dapat meningkatkan optimisme akademik. Yaitu siswa yang mempunyai motivasi belajar selalu yakin dapat menyelesaikan pekerjaannya yang dilakukan tepat waktu. Dia yakin bahwa belajar bukanlah kegiatan yang sia-sia. Hasilnya dari belajar akan berguna tidak hanya kini tapi juga di masa yang akan datang. Yang keenam, motivasi untuk berhasilan akademik. Yaitu setiap orang mempunyai tingkat motivasi yang berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada pula yang rendah. Begitu pula dengan siswa yang lagi belajar dan ada pula yang malas belajar. Tinggi rendahnya motivasi tersebut dijadikan indikator baik dan buruknya prestasi yang diraih. Jika motivasi belajarnya tinggi, maka prestasi belajarnya pun tinggi. Sebaliknya jika motivasinya belajar rendah, maka prestasinya pun rendah. Yang kedua, prinsip-prinsip menurut Bernard Hakover. Yang satu, ujian akan lebih efektif daripada hukuman, sama seperti yang tadi, yaitu menghentikan perbuatan, sedangkan hukuman bersifat menghentikan perbuatan, sedangkan pujian bersifat menghargai apa yang telah dilakukan, karena itu pujian besar nilainya bagi motivasi belajar siswa. Yang kedua, murid mempunyai kebutuhan psikologis tertentu yang harus mendapat kepuasan, yaitu kebutuhan menyatakan diri dalam berbagai bentuk yang berbeda. Siswa yang dapat memenuhi kebutuhannya secara efektif melalui kegiatan-kegiatan belajar hanya memerlukan sedikit bantuan di dalam motivasi dan disiplinnya. Yang ketiga, motivasi yang berasal dari dalam individu akan lebih efektif daripada motivasi yang dipaksakan dari luar. Sebabnya, karena kepuasan yang diperoleh oleh individu itu sesuai dengan ukuran kita sendiri dibandingkan dengan paksaan yang dari luar. Yang keempat, pemantauan terhadap perbuatan yang serasi atau sesuai dengan keinginan. Apabila sesuatu perbuatan mencapai tujuan, maka perbuatan itu perlu segera diulang kembali setelah beberapa menit kemudian, sehingga hasilnya akan lebih bagus. Pemantauan perlu dilakukan dalam setiap tingkatan pengalaman belajar. Yang kelima, motivasi itu sudah berjalan atau tersebar terhadap orang lain. Misalnya, guru yang berminat tinggi dan antusias akan menghasilkan siswa-siswa yang juga berminat tinggi dan antusiasnya pun tinggi. Demikian murid yang antusiasnya akan bisa mendorong motivasi siswa lainnya juga. Yang keenam, pemahaman yang jelas terhadap tujuan-tujuan akan merangsang motivasi. Apabila seseorang telah menyadari tujuan yang hendak dicapai, akan perbuatan ke arah itu akan lebih besar dari dorongannya untuk belajar. Yang ketujuh, tugas-tugas yang dibebankan oleh diri sendiri akan menimbulkan minat yang lebih besar untuk mengerjakan daripada apabila tugas-tugas tersebut dipaksakan oleh guru. Jadi apabila siswa diberi kesempatan menemukan masalah sendiri dan memecahkannya sendiri, maka akan mengembangkan motivasi dan kedisiplinannya lebih baik. Yang delapan, ujian-ujian yang datang dari luar pada diperlukan untuk cukup efektif untuk merangsang minat yang sebenarnya. Yang kesembilan, teknik dan proses belajar yang bervariasi cukup efektif untuk memelihara minat siswa. Cara mengajar yang bervariasi ini akan menimbulkan situasi belajar yang menantang dan menyenangkan seperti halnya bermain dengan alat permainan yang dihubungkan dengan materi pelajaran. Yang ke-10, manfaat minat yang dimiliki oleh murid adalah bersifat ekonomis. Yaitu minat khusus yang telah dimiliki oleh murid, minatnya bermain bola basket akan mudah diterapkan pada minat dalam bidang studi atau dihubungkan dengan masalah tertentu dalam bidang studi tersebut. Yang selanjutnya itu akan belajar dari kegiatan-kegiatan yang kurang merangsang akan diadakan oleh siswa yang membawa pandai. Nah, oleh karena itu guru yang sedang mengembangkan minat murid-murid itu harus menyesuaikan usahanya dengan fungsi yang ada pada mereka. Yang kedua itu ada kecemasan yang besar akan menimbulkan kesulitan belajar. Nah, kecemasan ini yang akan mengganggu perbuatan belajar siswa sebab akan mengakibatkan perpindahan perhatiannya kepada hal yang lain. Yang ketiga ini ada teknik dan proses belajar yang bervariasi cukup efektif untuk memelihara minat siswa. Yang ke-14, motivasi yang besar adalah mulai dengan kreativitas murid. Nah, yang ke-15 itu ada setiap siswa memiliki tingkat prestasi yang berbeda-beda. Dan yang terakhir ada tekanan kelompok kebanyakan efektif dalam motivasi daripada tekanan berbagai orang tua atau guru. Jadi kesimpulan dari beberapa pendapat ini dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi pada prinsipnya dapat dikuatkan baik dari dalam maupun dari luar individu. Nah, motivasi yang berasal dari dalam akan lebih efektif dibandingkan motivasi yang berasal dari luar.